Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau review atau bedah, bukan bedah toko hari ini. Saya mau bedah bisnis. Nah, jadi ini adalah segmen studi kasus sebetulnya yang sudah jalan 138 Senin. Jadi insya Allah studi kasus ini setiap Senin jam 19.30. Seru aja. Jadi ini studi kasusnya yang kita sama-sama bisa lihat ya. Yang bukan yang disembunyikan atau apa. Karena yang saya lihat itu teman-teman bisa kepoin juga sendiri. Jadinya studi kasus sama-sama. Ini pendapat saya, Anda boleh nggak sepakat, silakan Anda beropini sendiri. Oke, jadi ini studi kasus seru, dan teman-teman kalau yang mau dibedah tokonya, khususnya toko Shopee-nya, cek aja di ganirozaki.com. Di situ ada dua, bedah gratis sama bedah berbayar. Kalau bedah gratis insya Allah masuk segmen ini. Kalau yang berbayar itu lumayan agak mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Oke, jadi hari ini videonya bukan bedah toko Shopee atau bisnis online, tapi saya mau bedah bisnis namanya adalah bola. Ini nama listing di IDX-nya ya, alias Bali United. Kenapa saya mau bahas ini? Karena ini lagi suasana di akhir musim ya. Per video ini diupload mau final Liga Champion, terus final Liga Eropa, terus liga-liga top udah mulai berakhir dan Liga Indonesia juga mulai berakhir. Terus saya teringat sama buku Tommy Fernandes. Ini nih, Tony Fernandes. Saya pernah baca bukunya ini yang ownernya Air Asia. Dia tuh dulu dia beli sahamnya KPR. KPR tuh yang di Inggris ya, di Premier League. Udah degradasi ya, degradasi. Yang intinya, yang saya paling ingat itu soal bisnis bola. Dia bilang bahwa bisnis sepak bola itu adalah kuat-kuatan uang. Dia juga pernah main di bisnis F1, sama juga kuat-kuatan uang. Jadi memang saya rasa hampir semua bisnis itu kuat-kuatan uang, teman-teman, kuat-kuatan modal. Bisnis bola, bisnis F1, iya. Simpelnya aja gini, siapa yang bisa beli Messi, siapa yang bisa beli pemain mahal, dia akan bagus. Ya buktinya Manchester City, terus apalagi ya yang tiba-tiba karbitan Chelsea, tiba-tiba dibeli oleh konglomerat, terus beli pemain mahal, jadinya prestasinya tinggi. Lihat sebaik lagi, bisnis itu sebagian besar menurut saya, Anda boleh banget nggak sepakat, makin banyak uang tuh makin besar, makin yang kaya makin kaya. Tapi nggak perlu khawatir, meskipun di online shop juga ada indikasi seperti itu. Siapa yang inventorinya gemuk, yang cashnya banyak, itu bisa bisa tambah kaya di online shop. Tapi juga perlu khawatir karena di gameplay sekarang itu nggak harus yang punya uang yang kaya, karena paling simpel adalah konten kreator. Konten kreator itu menurut saya bisnis yang di Indonesia nggak akan ada matinya. Kenapa? Oke, kita kalah dalam manufacturing, oke kita kalah dalam membuat barang yang murah, tapi kalau konten kita nggak akan mungkin dikalahin sama bangsa lain, khususnya pasar kita sendiri. Oke, Korea masuk, K-pop ya, terus film-film Jepang masuk, film Hollywood masuk ke kita, tapi tenang, pasar segmentasi, pasar lokal tetap masih ada, kayak dangdut lah, terus film-film horor seksi. Saya juga heran kalau di bioskop tuh di Indonesia tuh filmnya itu aja, horor seksi, horor seksi, horor seksi itu aja. Eh, dan itu buktinya adalah pasar. Ada pasarnya, bahwa menurut saya masalah konten kita berdikari, alias kita bisa swadaya. Jadinya buat teman-teman, saya juga pernah bikin video bagi para seller online. Salah satu alternatifnya teman-teman punya uang adalah, atau dapetin uang ada dengan menjadi konten kreator. Cek link di bawah kalau teman-teman belum nonton video tersebut. Jadi panjang ya pendahuluannya. Oke, kenapa ya? Tadi saya sampaikan kenapa mau bahas bola atau Bali United ini. Pertama, tadi saya kaget aja lihat laporan keuangannya. Jadi saya memang hobi aja gitu baca laporan keuangan orang lain yang terbuka secara umum ya, entah di IDX kayak gini, entah di peer-to-peer lending dan sebagainya. Ya hobi aja untuk ngebandingin. Ini si Bali United ini saya baca ya, teman-teman bisa cek sendiri, dia omset Q1 2025-nya 60 miliar. Gede atau kecil? Gede lah dong, 60 miliar gede. Cuman faktanya Q1 2025 ya, yang dimana ini adalah lebarannya tuh pas di akhir ya, alias 31 Maret. 31 Maret, online shop kecil antah berantah pun yang 20M ada, teman-teman. Ada saya tahu yang 10M ada juga, 5M banyak, 1M apalagi lebih banyak lagi, karena online shop yang khususnya fashion di Q1 2025 itu memang lagi panen rayanya. Tapi kalau nanti Q2, Q3 ya Q4 2025 walau alam, karena peaknya itu pas lebaran. Yang intinya adalah saya terheran-heran aja dan mengingatkan lagi buat teman-teman harus bersyukur. Anda yang omsetnya 20M misalkan di lebaran kemarin,
itu Anda sepertiganya Bali United. Bali United yang sudah skala nasional, Anda itu sepertiganya Bali United. Keren, keren. Itu aja sih yang ini, komentar pertama. Lalu komentar kedua, nah ini yang penting sih buat teman-teman. Saya tadi kepo-kepoin laporan keuangannya. Nah ini, yaitu kita lihat ini fenomena, ini namanya fenomena gunung es ya. Kalau teman-teman baca buku atau baca artikel sering bilang, sering disebutkan iceberg, namanya iceberg. Iceberg atau fenomena gunung es. Jadi gunung es itu dia tuh yang muncul di permukaan itu kecil, kecil sedikit. Tapi yang di bawahnya itu gede banget, gede banget. Biasanya gini di gambar ini. Karena gunung es itu biasanya mengambang, ya begitulah. Yang intinya yang kita lihat tuh hanya secuil aja, padahal yang di bawahnya itu gede banget. Si Bali United ini, yang kita lihat kan sepak bola. Yang kita lihat sepak bola, dia main, dia belia apa? Duh panas. Timnya bermain, berkompetisi dan seterusnya. Yang kita lihat itu. Tapi aslinya Bali United itu tuh bukan hanya sepak bola. Nih lihat nih, ini lini bisnisnya. Ada kafenya, ada TV-nya, ada merchandise, oke. Ada e-sport. Nah, ada ini United Creative kayaknya ini ya, sosial media atau apapun itulah. Terus ada aset kripto. Oh, keren nih aset kripto. PT Pedagang Aset Kripto. Lalu ada Playland, berarti ini kayaknya untuk anak ya, rekreasi keluarga. Radio masih hidup ya. E-sport, distribution, ekonomi, investasi, PT Manusia Masa Depan, ISOS, macam-macam, ada akademinya juga. Jadi yang kita lihat cuma sepak bola di lapangan hijau aja. Aslinya di balik itu panjang teman-teman. Tadi lini bisnisnya aja itu. Belum lagi soal bagaimana preparasi latihan, bagaimana tim dokter, belum lagi supporting sistemnya itu pasti banyak banget. Yang kita lihat cuma 90 menit di lapangan, padahal itu luar biasa banyak. Nah, cuman yang saya mau highlight adalah soal tadi revenue stream tadi. Jadi ini warning banget buat teman-teman, warning buat yang penjualannya hanya marketplace only, warning banget. Jadi kalau teman-teman melakukan pembukuan dan cash in-nya atau omset masuknya itu, omsetnya itu hanya misalkan omset Shopee, omset TikTok cuma 2 itu aja. Nah, itu hati-hati. Teman-teman harus coba cari jalur lain karena sudah umum banget. Contohnya ini aja Bali United yang dimana yang kita lihat hanya di lapangan ada sepak bola tapi dia punya banyak revenue stream. Masalah besar atau kecil walau alam ya. Walau alam, cuman tadi saya udah kepo-kepoin beberapa. Ternyata dia ini juga nih, mana nih? Dari arus kasnya saya lihat mana arus kas. Nah, arus kas. Ternyata dia gede juga di investasi, mungkin di kripto tadi ya. Jadi 2022 ya dia invest sekitar 34 miliar uang keluar, 2023 83 miliar, 2024 ini mungkin baru pada cair mungkin entah kripto, entah sukuk, entah obligasi, ini 23 miliar. Gede banget ini 23 miliar dari investasi. Jadi ini sebenarnya untuk warning aja buat teman-teman bahwa kalau teman-teman omsetnya cuma omset marketplace TikTok, Shopee ya, kita kategorikan marketplace ya, entah TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada itu kudu warning. Jadi yang sudah sangat umum sekali dalam dunia bisnis itu banyak revenue streamnya. Lalu apa dong? Nah, itu ada di video yang lain. Nah, yang tadi saya udah mention juga beberapa video alternatif, beberapa ide alternatif buat teman-teman pedagang online untuk dapetin uang, cek di link di bawah. Oke. Itu cuma warning aja. Ini bukti bahwa PT Bali United atau bola ini aja revenue streamnya bukan hanya di lapangan saja. Tadi ada kafe dan seterusnya. Itu komentar kedua tentang studi kasus ini. Yang terakhir ini sebenarnya keresahan saya sih. Saya suka banget bola, teman-teman. Walaupun nggak kayak dulu ya. Dulu waktu sekolah tuh saya sampai bolos sekolah untuk nonton bola, gila. Atau begadang sampai untuk nonton bola. Sekarang nggak gitu-gitu amat sih. Sekarang ya kalau big match ya mungkin insya Allah nonton, tapi kalau nggak big match biasanya saya cukup lihat recapnya aja. Intinya saya suka bola, mainnya juga suka, main PS-nya juga suka kalau misalkan ada, tapi udah lama banget nggak main PS. Lalu ya begitulah. Jadi ada keresahan buat saya sebagai pecinta sepak bola, gimana ya biar industri sepak bola kita maju. Nah ini kalau teman-teman ada keresahan yang sama, boleh banget tuliskan di bawah. Menurut teman-teman gimana sih biar industri sepak bola kita maju? Karena kalau kita berkaca ke misalkan Eropa ya, itu industri sepak bola itu betul-betul serius. Bahkan banyak pemain yang nggak usah sekolah, main bola aja udah cukup, fokus main bola. Tapi kalau di kita nggak mungkin. Kita nggak mungkin pemain kita fokus bola aja, bisa kasihan nanti masa tuanya. Udah 40 tahun kasihan. Bahkan pemain-pemain timnas nasional kita, setahu saya ada yang memang kuliah juga di di Universitas Indonesia. Jadi untuk misalkan jadi pelatih dan seterusnya. Dan faktanya ya kita tuh udah melakukan banyak
banyak upaya. Contoh Marki untuk menarik masa ya, kayak yang dilakukan belakangan ini, kayak Arab Saudi narik Cristiano Ronaldo sama pemain-pemain top. Itu kita udah lakukan. Waktu itu Michael Essien datang, terus ada apa? Nainggolan datang, apa? Sahar, aduh lupa namanya. Jadi pemain-pemain top dunia udah setidaknya dua lah yang masuk ke Indonesia, tapi gitu-gitu aja tuh. Terus apakah prestasi? Nah iya nih, prestasi nasional, tim nasional kita nih. Kayaknya udah lama kita nggak angkat trofi ya. Dulu ingat banget waktu di mana, wah seru banget lah ketika kita bahu membahu dan menyanyikan Indonesia Raya di stadion tuh. Oh, merinding banget. Sekarang kayaknya udah jarang banget. Atau mungkin politiknya. Nah ini no comment lah kalau soal politik. Kita tahu ya masalah korupsi beberapa tahun lalu tentang PSSI. Oh, ngeri. SDM-nya, nah ini yang saya sebenarnya nggak masuk di akal saya gitu ya. Apa bedanya sih anak muda kita sama Yamin Yamal misalnya, Lamin Yamal misalnya. Sama-sama manusia, saya rasa tulangnya juga sama-sama dari kalsium, dagingnya juga sama. Mungkin makannya berbeda ya, mungkin Lamin Yamal makannya roti, kita makannya nasi. Apakah itu membuat perbedaan yang sangat jauh sekali, generasi kita sama generasi yang di Eropa sana? Atau mungkin apanya gitu? Apakah SDM-nya, apakah environment-nya, atau apa yang sehingga membuat kok kita nggak bisa sejago Lamin Yamal ya? Itu yang berkutat di pikiran saya sejak dulu. Kenapa sih kita nggak bisa sejago itu? Lalu wasitnya, apakah jangan di wasitnya? Ini yang paling banyak jadi kambing hitam, atau supporternya. Dua ini sebenarnya di luar juga sama, teman-teman saya pernah dengar dari orang yang hidup di Inggris ya, teman saya di sana juga sama-sama apa, mengumpat ke wasit, sama-sama supporternya juga berantem, katanya lebih sadis lagi katanya di sana di Eropa. Di kita juga sama, cuman ya mungkin di sana apa ya, walaupun sadis-sadisan tapi mereka bayar duit mungkin, kalau kita kan enggak. Ya walau alam lah. Intinya ini keresahan saya aja. Gimana teman-teman, kalau teman-teman suka juga sepak bola, tuliskan di kolom komentar di bawah menurut teman-teman gimana ya biar industri sepak bola kita maju. Dari sudut pandang Anda sebagai pebisnis, ya saya juga pebisnis, yang mudah-mudahan kita juga kalau industrinya maju kan ada peluang buat kita, entah misalkan jual jersey jadi lebih laku atau apapun itulah, yang itu sebetulnya peluang juga buat kita sebagai UMKM. Itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir, yang intinya studi kasus dan menyampaikan keresahan saya pribadi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.